Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursydan Baldan tengah menjadi sorotan belakangan ini. Pasalnya, menteri yang juga politisi senior Partai Nasdem itu membuat terobosan yang mengusulkan agar pemerintah membuat formulasi ulang terkait nilai jual objek pajak, serta menghapus pajak bumi dan bangunan khusus untuk rumah hunian yang tidak berkategori mewah. Menteri Ferry telah melayangkan surat ke Presiden Joko Widodo terkait usulnya itu. Namun sejumlah kalangan termasuk kepala daerah masih menentangnya. Menanggapi sejumlah kalangan yang tak setuju usulnya itu, Ferry menantang tegas kepala daerah untuk melakukan audit PBB untuk memastikan apakah pendapatan asli daerahnya berkurang signifikan atas kebijakannya tersebut. Penegasan itu diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursydan Baldan usai memberikan kuliah umum di kampus ITB Bandung Sabtu 7 Februari 2015 kemarin. Ya pemirsa, kalau sebelumnya mungkin Anda terkaget-kaget ya karena PBB naik 100% lebih begitu. Tapi di era Menteri Ferry Mursydan Baldan ini ada harapan begitu akan dihapuskan. Ini wacana atau bagaimana nih Pak Ferry? Idenya adalah saya kira ketika kementerian ini juga berkaitan langsung dengan hal-hal yang berkaitan dengan tanah. Kita lihat ada sesuatu yang sangat sudah berlebihan. Soal kapitalisasi, penguasaan, beban, ya, pungutan-pungutan, ya kan, saya kira itu hal yang sedang kita tata ulang, ya kan, karenanya ketika kita katakan bahwa PBB sebagai sebuah komponen dalam pendapat asli daerah itu wajar, tapi ketika misalnya ada masyarakat yang tidak mampu membayar PBB-nya, masa dia harus kemudian memaksakan diri untuk terus-menerus setiap tahun harus terbebani itu sudah pasti dia tidak mampu. Malah naik lagi ya, kan, malah itu kemudian dia saja akhirnya dia harus menjual. Itu kan menurut saya di mana pertanggungjawaban pemerintah terhadap perlindungan kepada masyarakat itu. PBB, pajak termasuk dalam hal PBB adalah sesuatu keniscayaan sebuah negara. Pasti harus ada pajak. Itu negara ada kewenangan itu ada. Tapi kan ketika ketidakmampuan ya kan untuk membayar itu menurut saya harus diberikan. Ini ukurannya tidak mampu seperti apa kan repot juga nih ya kalau harus mengukur, semua orang pasti ngakunya tidak mampu. Oh iya, Pak. Saya kira kan begini, ketika orang mau tidak mampu kan kita bisa lihat ya kan. Dari apa itu ukurannya? Ya pertama dari mana di sumber ininya kan bisa dilihat dari pajak juga. Dari NPWP begitu. NPWP, SPT bisa dilihat ya kan. Pertama itu, yang kedua kita bisa langsung survei lapangan, verifikasi. Nah ini ada barometernya apa, misalnya punya rumah sekian meter yang bukan ukuran rumah, sebetulnya bukan ukuran rumah. Jadi penghasilannya. Iya, ketika dia punya ketidakmampuan untuk membayar pajak, ya kan, sementara dia tidak punya sumber, itu kan jadi faktor. Itu kan kondisi yang dihadapi warga. Jangan sampai kemudian karena ketentuan ini akhirnya mereka terpaksa terusir dengan cara menjual. Jadi penghapusan PBB Jadi yang ini ada adalah penghapusan bagi masyarakat-masyarakat yang tidak mampu. Tidak merata berarti, tidak semua orang dihapuskan. Iya dong, kalau orang mampu bayar pajak masa kita bebaskan, di mana keadilannya? Bukan maksudnya seluruh rumah tinggal begitu Loh, Pak? Kalau ada orang yang kaya punya rumah tinggal masa bebas PBB, nggak bener lah. Kan nggak adil. Ini pengawasannya kan repot ini Yang Pak ya? kita lakukan sekarang begini, semuanya kalau kita mulai dengan keraguan, nggak akan ada hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan. Tapi tekad saya adalah bahwa pemerintahan ini menegaskan kehadiran negara dalam masalah-masalah berkaitan dengan pertanahan, dan kita ingin ya kan, meringankan beban hidup masyarakat dari aspek pembayaran PBB-nya. Ya, tapi ini sudah ada yang mau komentar tampaknya nih Pak. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Dedi di Pancoran, Bu. Ya, silakan langsung dengan Pak Menteri nih Pak. Selamat malam Bapak Menteri. Malam Pak. Saya sangat mendukung dengan rencana Bapak itu 1000%, Pak. Terus, bukan 100 lagi, 1000%. Bahkan kadang-kadang saya sekarang saya udah pensiun, Pak. Udah pensiun, bayar PBB-nya tiap tahun naik 100%. Ya, bahkan saya ada satu tanah garapan, yang mana tanah garapan itu sudah pernah saya garap, sudah sampai 17 tahun. PBB-nya disamakan. Saya bilang dengan saya jual itu aja nggak laku Pak. Padahal itu tanah garapan itu naiknya sudah
setiap tahun naik, sekarang udah 160.000. Saya jual 50.000 aja nggak laku Pak. Nah itu bagaimana Pak? Itu terima kasih Pak. Baik, terima kasih nih Pak Dedi. Ini pastinya mendapat dukungan banyak pihak nih Mbak, terutama dari masyarakat ya yang selama ini merasa terbebani dengan PBB. Tetapi kalau sampai janji saja tidak terrealisasi, tentunya akan menjadi masalah nih Pak, karena sudah memberi angin segar ini bagi publik. Loh, saya kira begini, salah satu fungsi adanya pemerintahan itu kan dia melindungi segenap tumpah darah. Nah, salah satunya saya kira pemerintah itu diberikan otoritas memungut pajak, tapi punya kewajiban dia mensejahterakan masyarakatnya. Nggak boleh cuman untuk memungut saja terus tanpa. Nah, saya katakan bahwa kondisi yang dihadapi oleh masyarakat kita hari ini adalah, saya kira sebagai negara kita sudah punya perangkat yang modern, termasuk pemungutan pajak, ya kan? Nah, tapi kita tahu bahwa ada pajak-pajak yang berkaitan dengan kehidupan langsung masyarakat, dalam hal ini PBB. Itulah ketika ada masyarakat yang tidak mampu membayarnya, ya kan, masa kita nggak bisa melakukan kemudahan bagi mereka, ya kan? Kemampuan. Nah, kan di dalam prosesnya juga barangkali banyak kepala daerah juga tahu bahwa banyak pemohon-pemohon yang memohonkan keringanan pembayaran PBB karena ketidakmampuan tadi. Nah, menurut saya, ya kan, katakanlah kebijakan itu tidak keluar, tapi saya akan mendorong pakai itu. Ketika di 2 tahun berturut-turut mengajukan keberatannya, kita verifikasi memang dia tidak memiliki kemampuan, menurut saya udah cukup menjadi dasar untuk kita bebaskan dia dari beban hidup untuk bayar PBB. Itulah saya kira tanggung jawab negara, memberikan mengurangi beban hidupnya. Meskipun di negara-negara lain juga wajar ini ada pajak properti. Pajak wajar menurut saya. Sekarang gini, pajak itu ketika orang tidak mampu menjalankan hidup normalnya, ya kan, income-nya minim, kemudian dia harus bayar pajak lagi. Pajak dikenakan pada orang-orang yang itu wajib, yang mampu gitu loh. Itu saya kira. Jadi ketika meng-compare, menurut saya ada unfair. Wah, apakah semuanya? Enggak, yang mampu wajib. Enggak bisa ada kebebasan, keleluasaan. Iya, tapi ya, baik, kita terima dulu nih Pak Ferry. Okay. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, silakan, dengan siapa, di mana Pak? Halo, selamat malam Pak Menteri. Ya. Selamat malam Pak. Saya dengan Pak Junelis lagi di Cilduk. Begini Pak, pertanyaan maksud saya, kalau bagi orang yang tidak mampu, bagi yang di bawah garis kemiskinan itu membayar pajak itu, PBB itu ya dihapuskan aja kalau bila perlu Pak. Karena kalau dibilang setiap tahun itu pajak kan meningkat, jadi kan ada subsidi silang bagi yang orang-orang misalnya menengah ke atas itu ya dikasih ya yang tidak mampu begitu Pak. Karena ada kemarin juga masalah Prona juga. Ya. Waktu dia punya Pak SBY, itu bagaimana kelanjutannya itu aja Pak? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih nih Pak, saya lagi senada ini ya. Tapi kita harus break dulu, kita respon nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kami akan segera kembali. Karena dialog ya Pak Ferry, ini menjanjikan sekali kalau PBB akan dihapus untuk yang tidak mampu. Ini kira-kira kapan dilaksanakannya nih Pak? Ya paling cepat ya tentu bersesuaian dengan tahun anggaran, ya kan, karena ini itu 2016. Ini sudah disetujui Presiden atau sudah disetujui? Dalam kesempatan rapat kabinet mendatang saya akan harus presentasi, harus menjelaskan. Tapi saya sudah berkirim surat tentang menjelaskan dasar-dasar pokok-pokok yang mendasari ini. Gitu. Nah, ya, responnya seperti apa nih Pak? Kenapa? Respon Presiden belum? Ya Presiden itu saya kira orang yang paling enak lah, kita punya sesuatu ide sepanjang itu kita. Makanya birokrasi dipangkas, ya kan, kelamaan mengurus sesuatu, pelayanan terus dipangkas, ya kan, semua hal yang memudahkan, orientasi dia begitu. Jadi mendukung ini ya, saya kira optimis. Dia akan menyetujui sepanjang nanti saya bisa terus menjelaskan konstruksinya, paling barangkali koordinasi dengan Departemen Keuangan dan sebagainya itulah. Tapi ini kan ditentang oleh sebagian kepala daerah ya, karena kan ini menjadi PAD juga Pak, kan PAD juga untuk pembangunan juga begitu kan. Saya kan bilang, kalau memang PAD itu dari PBB, saya setuju, itu pasti ya terganggu kalau bahasanya semua PBB dihapus. Tapi kalau PBB bagi mereka yang tidak mampu, kan itu warganya juga. Masa sih tega memberikan beban pada ketidakmampuannya, yang lain, yang komersial,
yang mampu tetap bayar PBB. Jadi- Siapa bilang dihapuskan? Jadi nanti subsidi silang tetap naik, yang lain tetap naik, yang begitu Pak? Saya kira tidak normal aja, tidak ada perlu subsidi silang. Yang tidak mampu, ya kan kita hapuskan. Ya negara kan harus mau juga. Itulah keadilan. Yang mampu tidak dipotong. Oh enggak lah, saya kira dia justru orang mampu itu harus tetap bayar. Terutama untuk yang komersil begitu ya. Untuk komersil tetap ke PBB-nya kan itu. Makanya saya bilang ketika tiba-tiba kalau sudah bicara ini ya kan untuk masyarakat ya kan saya bilang tiba-tiba PBB hapus. Siapa yang mau hapus PBB? Itu salah satu sistem perpajakan yang diterapkan di negara ini. Yang saya katakan bahwa kita mengorientasikan, mengkhususkan ini bagi masyarakat yang memang tidak mampu. Oh ini kita nantikan sekali nih Pak, ini realisasinya ya, gebrakannya ini Pak ya. Saya kira saya punya keyakinan gitu ya, artinya ya kalau orang ada kepada yang menentang ya karena menentang dianggap PBB hilang. Ya PBB nggak hilang lah. Iya, Ya dengan kan? sosialisasi dan Iya kan PBB itu sehingga saya tidak kira berkurang untuk- signifikan ini PAD ya, tidak Ya akan. saya kira tidak lah. Artinya ketika kepala daerah, ketika presiden memberikan sebuah pengurangan beban hidup bagi masyarakat, itu kan salah satu tujuan berpemerintahan. Iya. Ya kalau ada pemerintah tapi beban hidup masyarakat apalagi nggak mampu makin tambah, ya orang bilang untuk apa ada pemerintahan nih? Tidak berhasil itu namanya Ya, di mana pembangunan pemerintah? ya. Ada nggak nih ya? Kadang kan bisa begitu tanyaannya. Iya, Ya baik. kan? Itu. Iya. Baik, selain masalah PBB ini, masalah agraria ini juga karena Pak Ferry ini kan juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Ya. nih Pak ya. Seringkali ada sengketa lahan juga Betul. di daerah, kemudian masalah birokrasi di BPN ini juga menjadi tantangan yang butuh dibenahi ya Pak ya. Oh iya, saya kira dua hal yang kita lakukan untuk prioritas tahun ini adalah soal pelayanan dan penyelesaian sengketa. Yang pertama soal pelayanan kita melakukan proses dari mulai membuka kantor pelayanan itu pada Sabtu Minggu, Oh. ya kan? Terus kemudian kita juga mengenalkan di beberapa kantor sudah ada one day service, satu kali datang, ya satu hari selesai. Ada juga kita nanti mulai menyiapkan pelayanan sampai malam hari, ya kan? Semuanya begitu Pak. Iya, saya kira begitu. Artinya kita mau membuka bahwa orang berurusan dengan kantor BPN itu jadi mudah, tidak ini, ya kan? Saya kira kita ingin membangun, ya, image yang seperti itu, yang orang tidak susah, tidak disusahkan, tidak dilamakan. Tapi ini kan proses karena kita pernah ada kesan seperti itu, jadi kita Ada saja coba jadi permasalahan benahi, ya kan? permasalahan di BPN yang Ya kan, kalau misalnya keringanan kita sudah pernah melakukan, misalnya bulan Desember saya sudah keluarkan kebijakan bahwa bagi masyarakat yang mengurus surat tanah, tapi dia adalah membawa kartu keluarga sejahtera yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, itu kita rupiahkan sejak Desember, udah kita keluarkan. Jadi yang bawa KKS itu udah Rp0, nggak bayar apa-apa. Wah, baik itu. Ya kan, jadi sudah banyak hal sepanjang kami bisa lakukan, kami lakukan. Ada yang harus kami konsultasikan, ada yang menyangkut kewenangan, ya KBBB kan menyangkut kewenangan kementerian lain. Saya kira kita harus hormat pada sisi itu, kan gitu. Jadi kalau yang bisa kita lakukan, misalnya tadi Prona, ya kan kita menjalankan terus, bahkan ada intensifikasi, ya kelipatan jumlah dan pendekatan teritorial. Jadi kita akan selesaikan Prona itu pada setiap per desa, per kelurahan. Jadi tidak pada sekedar segmen, yang apa segmen. Mungkin desa itu ada 17, nanti tahun depannya baru lagi ada 30. Sekarang satu desa sekaligus. Nah, kita lagi sedang atur supaya lebih cepat penyelesaiannya, ya kan, karena ini APBN tentu kita menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Baik, kita harus break lagi nih Pak Ferry. Masih ada satu segmen lagi nih pemirsa dengan Pak Menteri Agraria dan Tata Ruang ini setelah pesan-pesan berikut ini. Nanti Pak nyanyinya Pak ya, closing Pak. Tapi kita mau bincang-bincang dulu ini Pak, masih ada satu segmen. Seringkali ini Pak kita perhatikan bahwa permasalahan agraria kita juga adalah sengketa, seringkali masyarakat di daerah-daerah itu ada sengketa lahan. Menurut Anda akar permasalahannya apa? Seringkali sampai bentrokan begitu kan Pak ya? Nah, jadi yang pertama adalah bahwa kita sudah kita membuka menambah pelayanan dengan buka akun Twitter. Jadi ya kan @atr_bpn itu saya kira semua hal bisa diadukan. komplain sudah bisa di situ semua. Bisa Ya? di situ semua, dan kita sudah melakukan pelatihan, kita sudah pelatihan bagaimana
menggunakan Twitter dan bagaimana merespon. Yang ya pasti kan? direspon ya Pak ya? Direspon pasti, semua kita coba selesaikan, kita kasih jawaban. Jadi tidak ada yang kita biarkan. Twitternya apa Pak? @ATR_BPN. Oh oke, @ATR_BPN. Iya. Nah, Itu. jadi bisa semua pemirsa semua ini. ngadu jadi semua selesai. Ada yang ngurus sertifikat nggak beres-beres. Nggak beres itu. Saya kira itu informasi juga ke SMS ke saya juga bisa, ya kan, bisa ke macam-macam lah. Saya juga banyak hal yang saya coba handle, ya kan. Jadi menurut saya itu bagian dari ketika selaku pimpinan atau penanggung jawab di kementerian ini saya mau itu, saya akan mudah meminta, mendorong, ya kan, pegawai di kementerian kami melakukan hal yang sama. Baik. Ya kan, jadi saya kira itu hal. Nah, berkaitan dengan adanya konflik, kita juga akan menawarkan proses mediasi, karena pada dasarnya saya kira penghargaan dan penghormatan orang agar tidak mengalami katakanlah kerugian, ancaman fisik, yaitu kita lakukan. Kemudian juga kita mempermudah dalam hal-hal mengurangi konflik masyarakat adat dengan di kehutanan, dengan kehutanan, perusahaan biasanya, perusahaan besar itu kita mengenalkan yang disebut hak komunal, ya kan, bagi masyarakat adat atau masyarakat di kawasan setidaknya yang sudah bermukim lebih dari 10 tahun. Harus di tengah itu ya, dengan ya, pendekatan sosial juga begitu itulah ya. peran kementerian ini mewakili negara, ya kan. Kalau ya kira kita melakukan proses-proses yang mengurangi bahwa tanah itu ya jangan jadi sumber bencana. Baik, Ya kita kan? dukung Itu. ini Pak ya, Ya. di gebrakan-gebrakan atau terobosannya, karena di kabinet ini kan kerja begitu Pak Ya. katanya. Tapi jangan kerja dulu terus, ini nyanyi aja dulu sekarang ini Pak. Jadi selain kerja nyanyi juga, ini penting ini Pak, kalau closing. karena di perintah Rama nyanyi itu bukan ini, jadi ini menyanyi pun jadi kerja kan gitu, karena perintah kan gitu. Baik pemirsa, ini sekaligus akan mengakhiri perjumpaan kita dalam tokoh kita bersama Ferry Mursi dan Baldan. Namun kita simak dulu nih lagu dari Pak Menteri ini pemirsa. Yuk silakan Pak Ferry. Bagaikan langit terpelangi, terlukis wajah dalam mimpi, tertegun ku dibuai dalam kenangan dan senyuman yang takkan terlupakan. Mungkinkah tercipta kembali malam nan penuh keindahan, sinar pun terasa, oh hangat menyentuh tubuh di antara pelukan. Tanpa senyummu